ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Selamat siang Ibu Lina. Siang Bu Era. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabarnya baik hari ini. Ya, nampak dari wajah Ibu ya. Ibu, sebelum saya akan mengadakan observasi, kita adakan dulu kegiatan prasupervisi namanya Bu ya. Jadi di dalam kegiatan prasupervisi ini nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa Ibu jadikan untuk diterapkan nanti pada saat masa observasinya. Baiklah Ibu Lina, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Lina di dalam prasupervisi ini adalah kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan sebelum nanti Ibu mengcoaching coach Ibu. Baik Bu Era, adapun kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya, ada 3 ya Bu ya. Jadi di antara ketiga kompetensi itu, yang lebih spesifik yang mau Ibu kembangkan ketika Ibu akan menerapkan pada saat coaching nanti dan yang akan saya amati Bu. Dari ketiganya itu Bu, kompetensi yang lebih spesifik dan harus Ibu observasi nantinya ada 2 Bu. Yang pertama kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah Bu ya. Jadi apa harapan atau indikator ketercapaian dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Indikatornya seperti apa dia? Indikator yang saya harapkan nanti dari kegiatan coaching yang saya lakukan bersama coach saya, yang pertama saya berharap coach saya itu dapat mengeluarkan atau menceritakan permasalahannya yang sedang dihadapinya, kemudian dapat mengetahui ide-ide terbaik yang bagaimana untuk mengatasi masalahnya dan hambatan yang dihadapi, apa solusinya, sehingga coach saya itu mengetahui dan dapat mencapai tujuan yang diharapkannya. Baiklah Bu ya. Jadi dari pasca supervisi kita ini nantinya saya akan mensupervisi, mengobservasi Ibu dalam hal 2 kompetensi yang lebih dominan spesifik, yaitu dalam mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Jadi untuk sementara ini kita cukupkan dulu di dalam prasupervisi kita. Jadi nanti ketika Ibu mengadakan coaching terhadap coach Ibu, saya akan hadir di situ ya Bu ya. Saya akan mengamati sesuai dengan kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi yang perlu Ibu kembangkan. Saya cukupkan dulu waktu kita Bu. Terima kasih untuk waktunya. Ibu Lina tetap semangat untuk saya observasi dan sampai jumpa nanti di sesi coaching. Terima kasih waktunya Bu. Selamat siang Bu. Siang Bu. Lanjut aja. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum Bu Ida, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah.
kegiatan kita adalah coaching ya Bu Ida ya. Iya Bu, benar. Saya akan meng-coaching Bu Ida. Nah Bu Ida nih yang mau ya di coaching ya. Jadi Bu Ida, kegiatan coaching kita hari ini, apalah yang menjadi tujuan Ibu untuk melakukan coaching bersama saya? Saya menjumpai Ibu itu sebenarnya saya ingin cerita Bu, ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu tentang permasalahan saya, yaitu tentang membagi waktu saya. Saya itu sulit dan sangat bingung gitu, dan merasa lelah sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan yang saya hadapi ini Bu. Banyak kegiatan ya Bu Ida ya. Iya. Tapi saya yakin loh, Bu Ida itu orangnya semangat, pasti bisa melewati semua permasalahannya. Tetap semangat Bu Ida. Nah, jadi apa harapan Bu Ida pada bincang-bincang kita hari ini? Nah, harapan saya setelah perbincangan kita ini, saya mengharapkan setelah perbincangan ini, saya mengharapkan saya itu dapat menyelesaikan atau memaksimalkan waktu saya untuk kegiatan-kegiatan yang super padat sebenarnya Bu. Jadi saya bisa memanage waktu saya dengan baik. Iya, berarti sudah ada yang Ibu berusaha lakukan ya untuk memanajemen waktu ya. Nah dari skala 1 hingga 10, di mana kira-kira posisi Bu Ida sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Dari skala 1 sampai 10 kayaknya skala 7 deh Bu, karena dalam memanage waktu ini saya masih kewalahan, gimana tugas rumah, tugas CGP, tugas privat saya gitu kan. Jadi saya juga harus tahu gitu kan, yang mana yang penting-penting itu masih bingung saya. Jadi dengan kondisi badan itu pun harus fit kan Bu, dengan banyaknya kegiatan ini kita pun harus menjaga kesehatan juga. Jadi setelah perbincangan kita ini nanti saya maksimalkan deh menjadi 10 Bu. Iya. Oke Bu Ida, selain tugas CGP Ibu dan tugas rumah Ibu ya, bagaimana Ibu membuat jadwal les privat Ibu? Saya membuat jadwal les privat saya ini bukan Senin sampai Jumat ya. Jadi ketika terbentur dengan tugas-tugas yang lain, saya konfirmasi Bu dengan wali murid bahwasannya hari ini tidak les dan saya ganti di hari berikutnya yang tidak di luar jadwal, misalnya seperti itu Bu. Oh, itu alternatifnya ya. Apa ada Bu Ida alternatif lain selain itu? Alternatif lain kalau dalam tugas-tugas lain, misalnya tugas CGP misalnya kan Bu, saya memprioritaskan sesuai dengan budgetnya Bu. Misalnya itu dulu yang saya kerjakan terlebih dahulu, baru mengerjakan yang lainnya. Iya, oke Bu Ida. Jadi Bu Ida, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita di sore hari ini tentang masalah Ibu yang banyak kegiatan dalam membagi waktu atau manajemen waktu Ibu? Nah, dari harapan saya dalam perbincangan ini, saya ini mendapatkan solusi Bu, solusi yang terbaik dalam memaksimalkan waktu saya. Dan dengan poin-poin yang saya ingin sampaikan tadi, yang tadi poin-poinnya tadi kan Bu tentang saya membuat catatan-catatan yang mana yang harus dikerjakan dahulu, baru yang kedua saya mendahulukan yang penting yang harus dikerjakan, baru yang ketiga menjaga kesehatan juga kan Bu, itu sangat penting. Yang keempat, saya itu harus memaksimalkan waktu, jangan menunda-nunda waktu tugas itu berlarut-larut gitu kan Bu, baru memaksimalkannya dengan semaksimal mungkin lah Bu. Oke Bu, saya paham itu tadi komitmen Ibu ya, supaya Ibu lebih semangat lagi mencapai tujuan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi Bu, siapa lah Bu orang yang membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tersebut? Yang membantu saya kalau tugas dari saya sendiri, misalnya tugas CGP ataupun tugas privat les saya itu kan Bu, ya saya sendiri sebenarnya. Cuman kalau yang membantu saya dalam tugas rumah,
yaitu keluarga Bu. Ya, nanti kami saling membantulah. Suami saya juga membantu dengan pekerjaan saya, dan anak-anak saya juga memaklumin dengan apa yang saya lakukan saat ini gitu kan, dengan kesibukan saya. Dan terutama keluarga Bu yang membantu saya. Iya, baik Bu Ida, kalau boleh tahu ini Bu Ida, apa siapalah orang yang selalu mengingatkan Ibu tentang komitmen yang Ibu jalankan? Yang selalu mengingatkan dengan komitmen saya, mungkin rekan-rekan CGP mungkin ya Bu, misalnya tugas CGP kan, salinglah saya mengingatkan, ini hari ini duduk ini, ayo kita sama-sama mengerjakannya gitu kan Bu. Ya, pertama rekan CGP, kalau di sekolah rekan guru, rekan Bu, baru yang kalau misalnya tugas rumah ya mungkin keluarga Bu. Iya. Baik Bu Ida, menurut pengamatan Ibu, bagaimana sih pembagian waktu yang baik itu dalam melaksanakan tugas-tugas Ibu yang Ibu inginkan? Dalam membagi waktunya itu tadi Bu, saya membuat catatan-catatan bagaimana kegiatan saya, dari mulai apa saja yang harus dikerjakan dahulu dan apa saja yang penting itu saya dahulukan. Baru yang kedua, saya itu memaksimalkan mungkin lah Bu, jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya, seperti itu. Iya. Baik Bu, dari beberapa poin yang sudah Ibu Ida sebutkan tadi, ya apakah Ibu yakin ada perubahan nanti di kedepannya? Ya, saya yakin Bu, karena saya minta bercerita tentang permasalahan saya dengan Ibu, saya yakin dengan apa yang perubahan itu. Iya, baik Bu Ida. Saya lihat Bu Ida sudah lebih bersemangat ini ya, sudah lebih yakin lagi dan bisa bertanggung jawab atas perubahan yang ingin dilakukannya ya. Baik Bu Ida, saya akan merefleksi Bu Ida, bagaimana sih Bu Ida perasaannya setelah di coaching bersama saya tadinya? Ya, perasaan saya alhamdulillah lega sekali Bu, karena setiap permasalahan itu pasti ada solusi ya kan Bu. Jadi mungkin kewalahan saya membagi waktu ini dapat terselesaikan dengan saya itu dapat poin-poin yang tadi saya berikan kepada Ibu. Iya. Oke Bu, yang terakhir Bu, apalah tindak lanjut Ibu setelah kegiatan coaching kita ini? Ya, tidak lanjutnya saya akan menjalankan dan menerapkan poin-poin yang saya ucapkan tadi semaksimal mungkin Bu. Baik Bu Ida, sesi coaching kita sudah selesai. Harapan saya Ibu bisa melaksanakan komitmen yang telah Ibu sepakati tadi dan dapat menjalankannya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan Bu Ida dapat terlaksana dan tercapai dengan baik ya Bu Ida ya. Terima kasih. Iya, demikian pertemuan kita hari ini ya Bu Ida ya. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Ibu. Terima kasih ya Bu Ida. Sama-sama Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Selamat siang kembali Bu Lina. Siang Bu Era. Jadi Bu, tadi saya sudah amati ya, ketika Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya, saya sudah amati. Dan kira-kira Bu, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, bagaimana kira-kira Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Bagaimana penilaian Ibu terhadap penampilan atau performa kompetensi yang Ibu sudah lakukan? Penilaian saya terhadap performa yang sudah saya lakukan tadi Bu, di situ tadi saya sudah memaksimalkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka, sehingga coach saya itu bisa dengan leluasa
mendapatkan solusi yang diharapkannya dengan panduan dari kata kunci yang saya terima dari rekan coach saya tadi. Ya, apa yang membuat Ibu yakin dengan penilaian Ibu tersebut? Yang membuat saya yakin dengan penilaian saya tersebut, saya melihat dari refleksi teman yang atau rekan yang saya coaching, sehingga yang saya coaching itu merasa lebih lega, lebih gembira, lebih plong karena mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baiklah Bu ya, itu yang menurut penilaian Bu ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang saya lihat tadi? Ya benar. Jadi Bu, dari hasil pengamatan saya tadi, saya sudah ikuti dari awal. Ibu tadi sudah memang mendengarkan dengan aktif, sehingga masa coachingnya bisa Ibu ikuti, dan juga bisa memunculkan pertanyaan dari setiap permasalahan yang coach sedang hadapi. Dan bagian sesi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kalau saya ikuti tadi sudah mulai mengikuti alur-alur seperti alur tinta, tujuannya dapat, identifikasinya juga dapat, reaksi aksinya, rencangan aksinya juga sudah saya mulai temukan, dan juga tanggung jawabnya. Ibu sudah bisa memberikan suatu pertanyaan kepada coach di dalam hal tanggung jawabnya. Kira-kira Bu, dari semuanya itu Bu, apalah kira-kira hal lagi atau yang perlu Ibu kembangkan untuk menambah keterampilan Ibu, apalagi ketika nanti menerapkannya kepada rekan sejawat seperti itu Bu? Baik Ibu, saya akan tetap terus berlatih Bu, supaya saya terbiasa untuk menjadi coach yang bisa membantu rekan-rekan sejawat saya, murid-murid saya, sehingga masalah dapat terselesaikan, solusi dapat dicari bersama-sama dengan cara kolaborasi antara saya dengan murid-murid saya, sehingga murid saya atau rekan yang saya coaching tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena sudah dapat menyelesaikan permasalahannya. Jadi bagian hal di dalam mengajukan pertanyaannya lagi Iya, saya akan diingatkan lagi. mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Saya akan cari referensi yang baik, pertanyaan yang lebih terbuka, sehingga coach saya bisa lebih terbuka lagi untuk menjawab pertanyaan dengan mengutarakan kata kunci yang diutarakannya. Jadi sudah apa? Kira-kira Bu, untuk pematangan ataupun penambahan keterampilan ini, apakah kira-kira perlu kita lagi lanjutkan untuk sesi supervisi lagi yang lain seperti itu ya? Iya, pengembangannya. Iya boleh Bu. Iya, boleh. kita nanti atur bersama lagi ya Bu ya. Kapan nanti bisa kita buat waktu lagi untuk mengadakan kegiatan sesi supervisi yang lain. Iya. Ibu Lina, terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat walaupun ini sedang dalam proses supervisi, tetapi ini adalah satu proses memberikan semangat dan pendampingan bagi Ibu Lina supaya bisa memberikan yang terbaik lagi dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih untuk sesinya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Ibu Lina. Ya, siang Ibu Era. Terima kasih Bu Era.